Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais mengkritik tim percepatan reformasi hukum yang dibentuk Mahfud MD. Amin Rais menyebut tim percepatan reformasi hukum tersebut sesungguhnya menghina presiden terpilih nanti karena presiden pilihan rakyat pada 2024 nanti diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-injak dan mengacak-acak dunia hukum. Mahfud MD membentuk tim percepatan reformasi hukum. Tim ini terdiri dari pakar-pakar hukum kenamaan. Mereka bekerja sampai akhir Desember tahun 2023 ini. Itu rencananya. Tapi anehnya, hasil tim tersebut nantinya berupa naskah akademis dan rancangan tahapan reformasi hukum itu diperuntukkan buat pemerintah yang akan datang. Jadi, tim percepatan reformasi hukum ini sesungguhnya menurut saya ini menghina presiden terpilih nanti karena presiden pilihan rakyat pada 2024 nanti diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-injak dan mengacak-acak dunia hukum. Jadi dengan kata lain, supaya lawless Indonesia tanpa hukum di zaman Jokowi terus dilangsungkan oleh presiden pilihan rakyat nanti. Menanggapi hal tersebut, Najwa Shihab selaku anggota tim reformasi hukum melontarkan kritikan keras terhadap Amin Rais. Najwa menganggap Amin Rais tak membaca detail siapa saja anggota tim reformasi hukum tersebut. Najwa mengatakan anggota tim tersebut sudah terbiasa dalam melakukan kerja-kerja publik. Dia menyebut tim tersebut akan bekerja untuk menyusun konsep reformasi hukum dengan menyerap masukan publik. Iya, saya yang menjawab Pak Amin kalau Pak Menko tidak mau menjawab. Untuk mengamankan Presiden Jokowi, saya rasa kalau teman-teman lihat daftar list nama-nama yang tergabung dalam tim percepatan reformasi hukum ini, rasanya Mas Uceng, Bibit, Ferry Amsari, kemudian Prof. Tuti, Prof. Susi, kita tahu orang-orang yang selalu amat kritis terhadap berbagai kebijakan negara, jadi rasanya mungkin Pak Amin mungkin perlu dikirimkan list nama-namanya supaya bisa melihat lebih jelas lagi orang-orang yang tergabung. Dan sebetulnya teman-teman, kalau diperhatikan tugas yang diemban oleh tim ini itu sebetulnya tugas-tugas yang selama ini sudah dilakukan memang oleh teman-teman di dalam tim dalam berbagai kerja-kerja kepublikan mereka. Yang pertama tugasnya diberikan mengidentifikasi masalah, kemudian menentukan agenda prioritas dan strategi, dan yang ketiga melakukan evaluasi implementasi. Itu semua dalam keseharian sudah dilakukan oleh Bibit, sudah dilakukan oleh Prof. Tuti, sudah dilakukan oleh Mas Uceng, sudah dilakukan oleh partnership, dan juga sudah dilakukan oleh teman-teman jurnalis begitu ya. Lewat kerja-kerja jurnalistik kita yang juga kemudian saya lakukan di narasi dan lewat mata Najwa. Yang berbeda sekarang lebih terlembagakan, menjadi sedikit lebih formal. Walaupun seperti tadi kata Bibit, pasti tetap independen. Sekarang tahun politik, banyak kerja-kerja politik, dan mudah-mudahan kalau kita pakai pendekatannya ini pendekatan menerima masukan publik, bukan pendekatan lembaga kenegaraan. Karena rasanya tidak bisa banyak berharap kalau sekarang lagi urusannya politik semua nih Pak. Semua pejabat negara dan kementerian negara, mohon maaf, pasti sekarang urusannya urusan copras-capres atau cawe-cawe. Jadi pendekatannya akan lebih banyak pendekatan mendengarkan masukan dari teman-teman masyarakat sipil. Karena memang sebagian besar yang tergabung dalam tim ini adalah dari CSO, Civil Society Organization. Saya rasa itu teman-teman.